Baik, kita lanjutkan diskusi kita untuk hari ini. Masih tentang laporan keuangan. Kembali saya ingatkan, seperti apa bentuk dari laporan keuangan yang lengkap tersebut. Laporan keuangan yang lengkap itu meliputi 3 unsur. Yang pertama, seperti dijelaskan sebelumnya, dia berisi tentang laporan neraca atau balance sheet. Kedua, laporan laba rugi, income statement. Dan ketiga, laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau disebut juga dengan cash flow. Kita akan membedah satu persatu dari ketiga laporan tersebut. Kita mulai dengan neraca atau balance sheet. Apa itu neraca? Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode tersebut. Jadi misalnya dibuat tanggal 31 Desember tahun berjalan, berarti neraca itu menggambarkan atau menunjukkan posisi keuangan perusahaan tersebut pada tanggal 31 Desember. Apa rumusnya? Rumusnya adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi, apa isinya? Pertama, isinya adalah laporan yang meringkas aset, liabilitas, dan ekuitas owner. Saya coba ulangi. Laporan yang mengikhtisarkan atau meringkaskan aset yang dimiliki perusahaan, liabilitas atau kewajiban perusahaan, dan ekuitas owner, modal dari pemilik. Apa itu aset? Aset mendeskripsikan investasi atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dan dioperasionalkan perusahaan. Apa sumber-sumber ekonominya, apa investasinya? Apakah berupa kas atau setara kas? Apakah berupa mesin, berupa gedung, berupa tanah? Itu semua dalam satu ruang lingkup aset. Meskipun nanti dalam kenyataannya dibagi atas 2 kelompok, aset lancar dan aset tetap. Kedua, liabilitas dan owner equity, dia menunjukkan sumber pendanaan yang digunakan untuk investasi dan biaya operasional. Berarti struktur modalnya dari mana? Jadi sumber pendanaannya itu ada 2, yaitu kewajiban dan modal yang dimiliki oleh owner atau pemilik. Di mana liabilitas itu merupakan kewajiban untuk membayar tunai, transfer aset lain, atau memberi jasa. Itulah liabilitas. Biasanya ini liabilitas itu misalnya utang jangka pendek, utang jangka panjang. Kalau yang dimaksud dengan equity itu nanti ada ekuitas dan laba ditahan. Ya, ada ekuitas dan laba ditahan. Inilah gambaran dari neraca atau balance sheet. Balance sheet itu kalau kita lihat di sini ada 3, yaitu aset, liabilitas, equity. Jadi di mana aset ini adalah harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas atau equity. Aset terbagi 2. Pertama disebut dengan current asset atau disebut dengan aset lancar. Yang kedua disebut dengan fixed asset atau disebut dengan aset tetap.
Yang kedua, ada namanya liabilitas, terbagi dua juga. Pertama, current liability atau disebut dengan short term debt. Kedua, long term debt. Apa bedanya? Kalau current liability harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Kewajiban tersebut harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau dia long term debt lebih dari 1 tahun. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika sebuah perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban dalam jangka waktu 1 tahun? Nah, kalau Anda ditemukan kondisi tersebut, maka otomatis perusahaan akan meminta kepada kreditur untuk mengubah current liability itu menjadi long term debt atau menjadi utang jangka panjang. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas itu ada dua, yaitu ekuitas dari owner sendiri, modal dari owner sendiri, ditambah dengan laba yang sedang ditahan atau laba ditahan yang dimasukkan dalam kas internal perusahaan. Makanya dia bisa menjadi sumber dana. Kalau manajer sebagai pemilik, dia akan mengutamakan pinjaman untuk sumber dana. Tapi kalau dia seorang manajer biasa, dia biasanya akan mengutamakan sumber dana internal. Berarti salah satu sumbernya adalah dari laba ditahan tersebut untuk sumber pendanaan. Nah, inilah dia gambaran unsur-unsur neraca. Ada aset, aktiva lancar, atau disebut dengan current asset, ada investasi jangka panjang, atau disebut dengan long term investment, ada namanya aktiva tetap, fixed asset, ada aktiva tak berwujud, intangible asset, contohnya intellectual capital, itu aset itu, tapi dia tidak berwujud. Nah, ada lagi namanya aktiva lain-lain atau other asset lah. Itulah dari sisi aset. Kemudian ada namanya kewajiban atau liability. Ada dua. Pertama, kewajiban lancar itu terdiri dari utang dagang, gaji, pajak, dan lain-lain. Ini kewajiban lancar, di mana harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Ada namanya kewajiban jangka panjang. Contohnya obligasi pensiun, utang ke bank dalam waktu lebih dari 1 tahun, dan lain-lain. Ada lagi namanya modal atau ekuitas. Modal biasanya menunjuk pada kekayaan finansial, terutama dalam penggunaan awal ataupun menjaga keberlangsungan dari sebuah bisnis. Inilah unsur-unsur neraca. Sekali lagi saya jelaskan, ada aktiva atau aset, ada kewajiban liability, ada modal equity. Di mana aset itu sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Sama seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi tentang neraca. Nah, ini contohnya. Ini sebuah perusahaan, neracanya, ini current assetnya, ada cash, account receivable, marketable securities, inventory. Ini semua bagian dari aset. Ini disebut dengan aset lancar. Ada aset tidak lancar atau aset tetap. Land, tanah, gedung, mesin, alat-alat lain-lain. Kita lihat di sini, total dari current asetnya adalah 200 ribu. 50 ribu tambah 25 ribu tambah 10 ribu tambah 115 ribu. Kemudian total fix asetnya adalah 150 ribu, 350 ribu, 150 ribu, 150 ribu. Totalnya adalah 800 ribu. Nah, current asset ditambah dengan fix asset, totalnya adalah 200 ribu tambah 800 ribu. Total asetnya sama dengan 1 juta. Itu di sini. 1 juta.
Nah, sekarang kita lihat untuk kewajiban. Kewajiban, account yang harus dibayar, payable dalam waktu 1 tahun, pajak yang harus dibayar, gaji yang harus dibayar, totalnya 200.000 juga. Ya, totalnya 200.000. Kemudian ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu bisa ke bank 200.000, bisa dalam bentuk obligasi 250.000. Di mana total utang jangka panjang adalah 450.000. Kemudian total kewajiban jangka pendek atau current liability adalah 200.000, sehingga semuanya adalah 650.000. Dia punya ekuitas 300.000 common stock. Jadi saham ini dalam bentuk saham. Kemudian ada laba ditahan 50.000, totalnya 350.000. Kalau kita jumlahkan 200.000 tambah 450.000 tambah 350.000 itu harus 1 juta. Makanya dikatakan balance sheet, lembar keseimbangan. Total aset harus sama dengan total current liability ditambah dengan total long term debt ditambah dengan total equity. Jadi kalau ada kondisinya tidak seperti ini, berarti salah itu neracanya. Nah, yang kedua adalah income statement atau rugi laba. Apa itu rugi laba? Rugi laba itu adalah laporan yang mengiktisarkan atau meringkas pendapatan. Dia terdiri dari pendapatan operasional dan non-operasional, kemudian biaya yang terdiri dari biaya pokok, biaya pemasaran, biaya operasional, dan biaya modal, serta laba selama periode-periode tertentu. Itulah disebut dengan rugi laba. Apa itu pendapatan? Pendapatan itu adalah hasil penjualan barang atau jasa yang menjadi usaha pokok perusahaan. Itu disebut dengan pendapatan. Kemudian ada pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan lain di luar usaha perusahaan dan penjualan aktiva. Itu pendapatan lain-lain. Kemudian ada namanya biaya pokok atau harga pokok. Dia merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang ataupun jasa. Ada lagi namanya biaya operasional, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Ada namanya biaya modal, yaitu beban yang harus dibayar oleh perusahaan atas sumber modal yang digunakan. Contohnya biaya modal itu. Cost of capital itu apa? Contohnya adalah bunga bank, itu biaya modal. Ya, bunga bank. Laba adalah selisih antara pendapatan atas biaya. Ini bisa saja positif, bisa negatif. Kalau laba itu positif berarti ada keuntungan. Kalau negatif berarti dia itu mengalami kerugian. Makanya namanya laporan rugi laba atau laba rugi. Apa itu laba rugi? Laba rugi itu adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi yang bersih. Berarti kalau bersih udah dikurangi semua beban lah. Pendapatan itu sudah dikurangi dengan beban ataupun kewajiban-kewajiban, termasuk biaya dari modal, termasuk pajak, termasuk biaya-biaya beban operasional, dan sebagainya. Apa unsur-unsur dari laba rugi? Unsur-unsur laporan ini biasanya terdiri dari pendapatan dari penjualan. Pendapatan dari penjualan. Nanti akan dikurangi dengan biaya penjualan.
dia akan menghasilkan laba atau rugi kotor. Selanjutnya dikurangi lagi dengan biaya operasional, akan menghasilkan laba atau rugi operasi. Nanti akan ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan pengeluaran yang lain. Dia akan menghasilkan laba atau rugi sebelum pajak. Nanti akan dikurangi dengan pajak atau biaya pajak, akan menghasilkan apa yang disebut dengan laba atau rugi bersih. Jadi saya coba jelaskan sekali lagi. Unsur-unsur laporan keuangan umumnya pendapatan dari penjualan nanti akan dikurangi oleh biaya penjualan. Apa saja? Selisihnya itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan laba atau rugi kotor. Laba atau rugi kotor ini akan dikurangi dengan biaya operasi. Setelah dikurangi, dia akan menghasilkan laba atau rugi operasi. Laba atau rugi operasi akan ditambah atau dikurangi pendapatan atau pengeluaran lain. Hasilnya adalah laba atau rugi sebelum pajak. Laba atau rugi sebelum pajak dikurangi lagi dengan biaya pajak akan menghasilkan laba atau rugi bersih. Jadi itu kondisinya. Dikurangi, ditambah, dikurangi, hasilnya laba atau rugi bersih. Makanya di sini bisa kita katakan income statement itu menghasilkan tujuan akhir adalah profit ataupun loss. Pertama pasti revenue dulu lah kita hitung. Pertama pasti revenue. Revenue itu ada dua. Revenue operasi atau operating revenue. Ada other income. Ini dijumlahkan keduanya menjadi revenue. Ini pendapatan lain-lain yang bukan dari usaha pokok. Ini usaha pokok. Setelah digabung revenue ini ada cost atau expense atau biaya. Pertama adalah cost of goods sold. Akan hasilkan nanti laba kotor. Kemudian ada namanya biaya operasi, operating expense. Operating expense itu ada dua operating expense, yaitu marketing expense and general expense. Dan terakhir adalah biaya modal, cost of capital. Ini biasanya bunga utang. Karena itu merupakan biaya dari modal yang kita gunakan. Makanya dikatakan di sini bentuk umumnya sales itu pendapatan. Mungkin saja nanti ada other income di sini ya. Mungkin saja di bawah sales itu besarnya X. Ini. Kemudian ada namanya cost of goods sold. Jadi inilah harga pokok penjualan ini. HPP, COGS. Pertama ada inventory, ada biaya pembelian, ada total inventory. Hasilnya seperti ini ditambahkan. Kemudian inventory 31 Desember, ini inventory 1 Januari, hasilnya di sini. Sehingga COGS-nya itu adalah X di sini. Otomatis nanti ini dikurang ini, hasilnya adalah gross profit, laba kotor. Jadi ingat, penjumlahan dari inventory, purchases, total inventory, dan inventory 31 Desember itu menghasilkan COGS. Jadi COGS itu biaya pembelian, biaya inventory, total inventory 31 Desember semua disatukan plus ya dikurang dengan inventory 31 Desember. Hasilnya di sini. Kalau ketemu nanti, ya. Kalau kita breakdown ini menjadi inventory, kemudian biaya pembelian kita jumlahkan sama dengan total inventory, dikurangi dengan inventory 31 Desember, hasilnya COGS. Otomatis yang kuning ini dikurangkan dengan yang negatif di sini. Yang ini, hasilnya disebut dengan gross profit. Ada operating expense. Operating expense itu biaya-biaya marketing. Kemudian biaya
biaya-biaya umum, otomatis kan dia bisa ditambah. Itu disebut dengan operating expense. Tadi gross profit di sini. Gross profit dikurangi dengan operating expense, dia menghasilkan namanya net operating income. Net operating income. Tadi di sini ada sebenarnya other income, dia masukkan ke sini pendapatan lain. Berarti ini adalah merupakan uang masuk. Jadi pendapatan operasi yang bersih itu X ditambah dengan pendapatan yang lain itu disebut juga X juga, dijumlahkanlah keduanya ini menjadi total pendapatan. Total pendapatan tentu harus dikurangi dengan biaya utang atau bunga utang. Hasilnya adalah net operating income before tax, earning before tax, EBT namanya. Dikurangi lagi dengan tax. Hasilnya adalah net income. Inilah pendapatan bersih. Itulah namanya income statement. Selanjutnya adalah cash flow. Apa itu cash flow? Cash flow itu atau aliran kas merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta beberapa saldonya pada setiap periode. Itulah cash flow. Kita lihat di sini cash flow. Ya. Nanti akan kita lihatlah di situ bagaimana hari ini yang masuk berapa, yang keluar berapa, itu nanti debit kredit itu nanti. Jadi dia menggambarkan aktivitas perusahaan lah. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Apa keterbatasan laporan keuangan? Pertama, laporan keuangan itu bersifat historis. Kedua, laporan keuangan itu ada dari sejarah itu maksudnya. Kemudian bersifat umum. Ketiga adalah proses penyusunan laporan keuangan, dia menggunakan taksiran dan berbagai pertimbangan. Ini. Jadi bisa saja dia itu tidak pas dengan yang keadaan sebenarnya. Tidak tepat. Selanjutnya, akuntansi hanya melaporkan yang material atau materiality. Keempat adalah laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Jadi dia tidak dinamis. Dia konservatif banget. Jadi dia itu statis, cenderung statis. Kemudian laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomi daripada suatu transaksi. Betul. Karena berapa uang yang masuk, berapa aset, berapa yang keluar, dan sebagainya. Terlalu banyak istilah-istilah teknis. Kemudian, laporan keuangan dengan berbagai alternatif metode dapat menimbulkan variasi dalam mengukur sumber-sumber ekonomi. Kemudian lagi keterbatasannya, informasinya bersifat kuantitatif. Tidak bisa kita ukur secara kualitatif. Kemudian angka-angka akuntansi didasarkan pada hasil transaksi pertukaran, sehingga menggambarkan nilai pada saat itu. Ya, jadi ini kan ada kwitansinya, otomatis mengacu kepada nilai saat itu. Kemudian keterbatasannya itu adalah angka-angka di suatu laporan keuangan berkaitan dengan laporan lainnya. Perubahan daya beli tidak tergambar dalam laporan keuangan. Inilah keterbatasan yang dimiliki. Nah, di sini ada sebuah contoh laporan keuangan perusahaan yang terpublikasi di Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti Anda bisa cek nanti di IDX, www.idx. Ini sebuah contoh, inilah contoh sebuah aset perusahaan, namanya itu adalah PT
East Park Hotel. Dia kebetulan hotel ya. Inilah dia kondisinya per 31 Desember. Ini dia yang sudah diaudit. Jumlah aset lancar 49 miliar 623 juta. Jumlah asetnya bisa dihitung lagi nanti semua. Nanti Anda akan diminta oleh saya untuk mencari sebuah laporan keuangan perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Ini kita lihat ada piutang, ada deposito, itu semua aset lancar. Kemudian ada yang namanya aset tidak lancar ataupun fixed asset. Kemudian inilah kewajibannya. Kewajiban, ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang. Ada total liabilitas, ya. Kemudian ada ekuitas. Ada ekuitasnya. Contohnya modal yang ditempatkan dan disetor sekian 4,125 miliar dan 21 juta saham. Nah, ini nanti dia harus tertulis seperti ini. Ini adalah laporan laba rugi atau pendapatan pengeluarannya lah. Pendapatan sekian 64 miliar, beban pokok pendapatan, ini laba kotor, beban usaha, beban penyusutan, laba usaha, pendapatan lain-lain yang seperti kata ada income, kebetulan kosong, beban keuangan, pendapatan bunga, berarti dia punya pendapatan dari bunga, mungkin hasil deposito, lain-lain yang bersih. Selanjutnya, laba sebelum pajak, manfaat atau beban pajak penghasilan, atau laba tahun berjalan. Ini seterusnya penghasilan komprehensif lain, didapat 9.106.000, manfaat atau beban pajak tanggungan lain, penghasilan komprehensif lain, laba komprehensif tahun berjalan. Inilah dia laba semuanya, 9.473 juta dibagi dengan jumlah saham yang beredar, hasilnya 2,39. Ya, inilah kondisinya tadi. Selanjutnya inilah arus kasnya, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas pemasok, pembayaran kas beban usaha, ini semua dicatat. Itulah kas yang dihasilkan dari operasi. Pendapatan operasional lain, penerimaan bunga, pembayaran bunga dari bagi hasil, kas bersih dari aktivitas, arus kas dari aktivitas investasi, perolehan aset tetap, penerimaan penjualan aset tetap, penempatan pada deposito. Kalau yang buka kurung artinya itu pengurang. Kas bersihnya untuk investasi minus di sini. Ya, minus. Arus kas dari aktivitas pendanaan seperti ini dia. Bisa Anda baca lebih rinci. Di situ tadi ada yang disebut dengan dana syirkah temporer, yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu. Jadi ini kebetulan hotelnya ini hotel syariah, jadi ada istilah dana syirkah. Demikian materi kita untuk hari ini. Tolong Anda pelajari. Saya minta setiap mahasiswa itu mengerjakan tugas mencari laporan keuangan sebuah perusahaan non keuangan. Jadi harus non keuangan ya, tidak boleh bank, tidak boleh
yang namanya bank, tidak boleh yang namanya asuransi ataupun sekuritas. Dari Bursa Efek Indonesia dengan masuk ke website www.idx di internet untuk tahun 2019. Jadi tahun 2019 laporan keuangan tersebut tolong Anda simpulkan. Pertama, Anda harus memutuskan apakah perusahaan tersebut pertama hitung berapa aset lancarnya, total aset lancarnya, kemudian berapa total aset tetap, kemudian berapa total aset, kemudian berapa kewajiban lancar, total kewajiban jangka panjang, ringkas juga dengan berapa total ekuitasnya, sehingga ketemu nanti di akhir itu adalah berapa nilai neracanya, total asetnya, apakah sudah seimbang. Dari sana nanti kamu lihat apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian atau memiliki laba bersih. Tolong Anda hitung berapa laba ataupun rugi bersihnya, sehingga berikan pendapat Anda tentang hal tersebut. Itu dikumpulkan paling lambat 1 hari setelah materi ini Anda terima. Itu kira-kira demikian materi kita untuk memperkenalkan laporan keuangan. Untuk analisis laporan keuangan kita akan lakukan untuk materi berikutnya. Terima kasih.